الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan karunia nikmat dalam kehidupan kita. Di antara nikmat yang kita rasakan pada siang hari ini, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan satu rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, ialah melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat teriringkan salam, tak lupa selalu kita haturkan kepada manusia mulia, manusia agung, Habibana wa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kita juga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua apa yang telah diperintahkan Allah dan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, serta menjauhi semua apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amalu ahibbu ilallah?" Amalan apa ya Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat di awal waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah pokok dan ibadah yang pertama nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perkara salatnya. Maka dari itu kita tegakkan ibadah salat, jangan sampai kita meremehkan ibadah salat. Yang kedua, ibadah salat dapat mencegah manusia tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat ini adalah ibadah pokok. Rasulullah yang langsung menemui Allah untuk mengambil perintah ibadah salat ini. Kalau Allah perintah itu tidak dapat diwakilkan, menandakan bahwa perintah itu sangat penting. Maka dari itu pantaslah kalau ibadah salat ini yang pertama nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Rasulullah mengatakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma birru walidain, berbakti kepada orang tua.
Semua kita yang berada di sini hadirin, kita adalah seorang anak. Terlepas berapapun umur kita saat ini, kita mempunyai ibu, kita mempunyai ayah, dan kita harus berbakti kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa wasainal insana biwalidayhi," dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau orang tua masih bersama kita saat ini, janganlah kita menggores luka di hatinya. Susah payah dia membesarkan kita, begitu sulit dia mendidik kita, dan jangan sampai kita menyakiti hatinya. Banyak ibadah yang kita kerjakan, solat kita sudah kita lakukan, tetapi ketika kita menggores luka di hati orang tua kita, maka keriduan tidak akan kita dapatkan. Maka dari itu jaga hati orang tua kita. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, ridallah fi ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Jikalau kita menyakiti hatinya, maka jangan harap kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, jikalau orang tua masih hidup bersama kita, bahagiakan mereka, belikan barang yang disukai mereka. Dan bagi orang tua kita yang sudah meninggal, jangan lepas untuk mendoakannya. Kita sedekah atas namanya, dan kita berbuat baik atas nama orang tua kita. Maka itu akan memberikan manfaat yang baik untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Lalu amalan yang ketiga, kata Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan baik yang kita kerjakan itu adalah perlu jihad yang luar biasa, karena kita menghadapi makhluk yang tidak kita lihat, ialah jin yang selalu menggoda kita. Maka orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya, dialah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika setelah perang, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Raja'tum minal jihadil asghari." Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil, ilal jihadil akbari, dan menuju jihad yang besar. Jihad apa yang besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang tergelincir oleh hawa nafsunya, berapa banyak orang tergelincir karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, ingin cepat kaya, ingin cepat naik kedudukan, menghalalkan segala cara, dia dikuasai oleh nafsu dirinya. Dan bagi orang-orang yang mampu berjihad melawan hawa nafsunya, maka dia mampu menghalau perbuatan-perbuatan jahat itu. Jihad yang terbesar ialah jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Oleh karena itu, bentengi diri kita dengan iman kepada Allah, bentengi diri kita dengan banyak beribadah kepada Allah, dan bentengi diri kita dengan memperbanyak ibadah solat, karena ibadah solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, dan lebih-lebih ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mendirikan ibadah solat di awal waktu, dan kita mampu menjaga orang tua kita dan berbakti kepada orang tua kita. Dan yang ketiga, kita mampu berjihad di jalan Allah, lebih-lebih jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Maka dari itu mudah-mudahan semua kita yang terhimpun di sini Allah golongkan sebagai hamba-hambanya yang hakul yakin kepadanya, karena dengan keyakinan yang teguhlah kepada Allah, barulah kita akan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang terkumpul di sini nantinya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.